Selamat siang teman-teman. Nama saya Krisayanto, NIM 1910416948, kelas A3 Pagi Manajemen. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang bab 6, mengetahui lingkungan bisnis, penggunaan strategi berbasis non-pasar di perusahaan. Pertama, kenali pelanggan Anda dan dermawan. Kingsoft, sebuah perusahaan perangkat lunak terkenal di Cina, didirikan pada tahun 1988. Ia mengembangkan sebuah aplikasi perkantoran bernama WPS Office yang bersaing langsung dengan Microsoft Office di pasar perangkat lunak aplikasi perkantoran Cina. Menghadapi pasar yang belum berkembang dan persaingan yang kuat dari Microsoft, perusahaan memutuskan untuk menargetkan lembaga pemerintahan sebagai basis pelanggan utamanya. Strategi bersaing berbasis non-pasar. Seperti yang dapat dilihat dari contoh-contoh ini, pemerintah dapat menjadi pelanggan yang unik, sementara pada saat yang sama menyediakan sumber daya yang langka. Yang unik, legitimasi dan pengakuan, dan membantu perusahaan lokal tumbuh dan berkembang. Perusahaan lokal karena pengetahuan mereka yang mendalam tentang konteks Tionghoa, menyusun strategi untuk memanfaatkan sumber daya dan dukungan ini semaksimal mungkin. Lingkungan kelembagaan Cina. Perusahaan di Cina harus memantau dan merancang strategi untuk menangani 6 realitas lingkungan kelembagaan utama. Ini termaksud yang pertama, transisi berkelanjutan ke ekonomi pasar. Yang kedua, membuka diri ke panggung dunia. Yang ketiga, melanjutkan pengembangan undang-undang dan peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi. Yang keempat, peran penting yang dimainkan oleh berbagai tingkat pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Yang kelima, keanekaragaman geografis dan perbedaan tahap perkembangan. Dan yang terakhir, yang keenam, pasar produk yang berkembang pesat. Budaya Tionghoa. Dalam artikel ini, kami pertama kali menawarkan contoh perusahaan Cina yang menggunakan strategi non-pasar untuk bersaing dalam lingkungan yang dinamis dan kompleks. Melalui contoh-contoh ini, kami mengincarkan pemerintah sebagai pelanggan, penyediaan sumber daya, pemilik, penegah, dan pembangun klaster ekonomi. Yin dan Yang. Aspek kedua yang diidentifikasi di atas adalah pengertian Yin dan Yang atau penerimaan dalam budaya Cina yang berlawan atau polaritas. Yin dan Yang dapat dipandang sebagai dualisme karena berhubung dengan semua prinsip berlawanan yang mungkin ditemui. Harmoni. Pengertian harmoni menekankan bahwa upaya dilakukan untuk mempertemukan prinsip-prinsip yang berlawanan. Cara berpikir tengah dalam budaya Tionghoa dapat memberikan saluran yang efektif di mana harmoni terjadi. Holisme merupakan aspek penting lain dari budaya Tiongkok yang akan membantu mencapai dan memperkuat harmoni. Dari perspektif holistik, setiap entitas, baik itu bangsa atau organisasi atau individu,
dipandang sebagai keseluruhan yang kompleks dan interaktif yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait. Fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Kami juga mencatat bahwa budaya Tionghoa tetap merupakan budaya terbuka dan memiliki kemampuan luar biasa untuk menerima dan menginternalisasi ide-ide baru dan pemikiran baru. Budaya Tionghoa telah mengalami akulturasi dan sosialisasi yang signifikan selama berabad-abad dan terus berkelanjutan. Pikiran penutup. Jelas, bisnis harus mengembangkan sumber daya dan kemampuan mereka sendiri untuk bertahan dan berkembang di pasar. Konteks Cina unik yang diperiksa sebelum mengiratkan bahwa perusahaan lokal di Cina perlu memikirkan cara efektif untuk bekerja dengan pemerintah guna mendapatkan sumber daya, pasar, dukungan, legitimasi, dan untuk meningkatkan lingkungan operasi mereka. Daya saing umum dalam strategi non-pasar. Beberapa perusahaan di berbagai industri mengidentifikasikan upaya dalam memantau dan meneliti pendorongan perubahan yang muncul dalam lingkungan bisnis mereka dengan fokus pada teknologi baru, peristiwa sosial, ekonomi, politik, dan ekologi. Kapabilitas dalam strategi non-pasar. Strategi politik dapat menjadi kapabilitas ketika strategi politik tingkat perusahaan secara efektif dikonfigurasi dan diimplementasikan dengan pemerintah dan struktur pemilikan memvaliditas atau menahan pencipta nilai organisasi. Strategi jaringan, lingkungan, dan non-pasar. Perbedaan lingkungan antara negara dan kawasan sering dilupakan dalam penelitian strategi yang mengkonseptualisasikan berbagai jenis ekonomi. Ekonomi maju, ekonomi berkembang pertumbuhan tinggi yang didorongkan lembaga, dan ekonomi berkembang pertumbuhan tinggi yang didorongkan faktor. Mitigasi first mover attack dengan strategi non-pasar. Dalam contoh perusahaan penyediaan dan layanan penggunaan yang terkait dengan internet, meskipun hambatan masuk pesaing diturunkan, perusahaan yang sudah mapan sebelumnya di mana bisa dapat sumber keuntungan pergerakan pertama VMA tertentu sebagai hasil dari entry awal mereka. Strategi non-pasar mengenalis LSM dan aktivis mulai mewakili faksi yang semakin penting dalam lingkungan non-pasar perusahaan. Sebuah studi mengeksplorasi sebagai cara di mana perusahaan mengelola tekanan LSM, menemukan contoh akuisisi, kapitulasi, dan perlawanan Spralamur. LSM menolak atau berusaha untuk bekerja sama dengan LSM lain atau dengan perusahaan untuk tampil sebagai aktor yang sah di hadapan pihak ketiga yang dipilih dan sebagai cara untuk mengakses berbagai sumber pendanaan. Melobi dalam strategi non-pasar. Dalam model interaksi antara perusahaan, legislatif, eksekutif, pengadilan, dan agensi, hasil menunjukkan bahwa meskipun agensi memiliki tanggung jawab untuk menerapkan kebijakan publik tersebut, perusahaan akan melobi legislatif daripada membawa perusahaan dalam kebijakan
Baiklah, sekian video dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, maafkan. Selamat siang.